Jadi gini ceritanya, ada satu kasus yang menurut gua itu menarik banget, dan pas gua baca itu ya, gua menyimpulkan kalau garis antara kriminal dan paranormal itu sangat tipis. Ceritanya ada seorang nenek yang tinggal sendirian di sebuah rumah. Kebetulan suaminya itu baru saja meninggal beberapa minggu yang lalu. Pas malam-malam, pas nenek itu mau tidur, di pojok ruangan itu dia ngeliat ada bayangan seorang pria tinggi, kurus, dan sosoknya itu hitam semua. Kebetulan kamarnya itu memang gelap karena dia mematikan lampu kamarnya. Tapi si nenek sadar kalau di pojok ruangan itu ada bayangan yang membentuk seorang pria. Si nenek ini kayak pertama ngeliat dan nge-freeze gitu, bingung mesti ngapain. Dan dia juga sadar kalau itu tuh dia nggak tahu itu bayangan siapa, karena semenjak suaminya meninggal dia tinggal sendirian di rumah. Dia melihat dan dia melotot dan dia kayak nggak percaya dengan apa yang dia lihat, karena dia sadar apa yang dia lihat ini sebenarnya tuh kayak bukan manusia. Si nenek juga sadar kayaknya ini manusia tuh bukan sih, kayak gue nggak tahu. Tapi si nenek tuh kayak yakin banget pada detik itu kalau neneknya ini itu lagi dalam keadaan berbahaya. Si nenek itu langsung kayak ngambil telepon yang ada di samping kasurnya sambil juga ngeliatin bener-bener nggak ngedip ke arah bayangan hitam yang ada di pojok kamarnya. Jadi matanya itu terus-terusan fokus menatap bayangan itu. Nah, tangannya ini kayak mau ngambil telepon, karena gelap tangannya itu kayak nggak berhasil nih menggenggam telepon karena dia tuh nggak dapet. Otomatis matanya yang lagi terfokus sama bayangan hitam ini itu langsung menengok ke kanan ke teleponnya, dan akhirnya dia genggam teleponnya. Dan pas dia mau ngeliat ke depan lagi ke bayangannya itu lagi, bayangannya menghilang. Ya udah, karena udah nanggung nih ya, udah teleponnya udah dipegang tapi bayangannya udah nggak ada nanggung. Jadi ya mau nggak mau telepon polisi aja lah, karena siapa tahu bayangan hitam tadi itu adalah penyusup yang masuk ke dalam rumah. Si nenek akhirnya tuh menelpon 911 dan 911 itu merespon panggilan si nenek. Lalu 911 itu menugaskan 2 anggota polisi untuk datang memeriksa si nenek. Pas polisi datang dan memeriksa si nenek, polisi ini memeriksa seisi rumah dan juga sekeliling rumah. Hasilnya adalah tidak ada bukti bahwa ada orang asing yang menyusup ke dalam rumah ini. Walaupun begitu, si nenek itu kayak kekeh bahwa yang dia lihat tadi itu adalah bayangan hitam yang berdiri di pojok ruangan. Si polisi yang ada di tempat itu melaporkan kejadian ini kepada detektif. Detektif pun melakukan investigasi, dan apa yang detektif ini temukan ya, kenyataan di balik ini semua ya, ternyata itu ada yang lebih mengerikan daripada peristiwa paranormal atau kejadian kriminal. Kalau sekiranya lo udah merinding ya, gue mau lo share video ini ke temen lo supaya malam ini temen lo itu gak bisa tidur, besok akhirnya bolos sekolah dan ujung-ujungnya gak naik kelas. Nama gue Ewing dan ini adalah kasus penunggu misterius di rumah nenek. Pada tahun 1940-an ada seorang kakek dan nenek yang bernama Philip dan Helen. Mereka berdua ini dulu pernah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang akhirnya tumbuh besar dan ujung-ujungnya tinggal bareng keluarga lain karena udah menikah, jadi kayak berpisah gitulah. Philip dan Helen ini tinggal di sebuah komplek perumahan yang kalau orang Amerika sana itu menyebutnya sebagai suburb atau suburban. Kalau orang Indonesia mungkin nyebutnya itu sebagai komplek perumahan yang mewah. Gambarannya kayak gini, kayak ada
ada rumah banyak nih ya di sederetan jalan. Nah terus di sebelah kanan, kiri, depan, belakangnya itu semua adalah ya tetangga-tetangga yang harmonis. Yang sebelah kanan juga pensiunan, sebelah kiri itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu umur 40-50 tahun. Yang tiap pagi itu ada tuh bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek atau nenek-nenek yang pagi atau sore itu kayak jalan jogging bareng santai begitu. Terus juga kalau sore ada tuh semacam ya acara arisan gitulah, dimana bapak-bapak ya sebat-sebat ngumpul-ngumpul. Terus juga arisan ibu-ibu ya yang malam-malam biasa ngerumpi gimana. Jadi bener-bener vibe-nya itu adalah vibe komplek perumahan mewah yang aman, yang bener-bener cocok banget nih untuk orang-orang pensiunan. Lalu pada September tahun 1941, Philip yang tadinya tinggal bareng sama Helen itu mau gak mau mesti tinggal sendirian karena Helen, istrinya, itu dibawa ke rumah sakit dan mesti dioperasi, mesti dirawat di rumah sakit karena Helen ini itu kebetulan pinggangnya patah. Otomatis Philip yang tadinya tinggal serumah sama Helen di rumah sakit, dia tuh kayak mau gak mau kayak bolak-balik gitu dari rumah sakit ke rumahnya sendiri. Jadi kayak malam ini mungkin tidur bareng sama Helen di rumah sakit, temenin Helen ya. Nah nanti pulang besoknya itu pulang 2 malam itu tinggal di rumahnya buat istirahat, terus nanti besoknya nginep lagi di rumah sakit. Jadi kayak selang-seling gitulah. Walaupun Philip tinggal di rumah sendirian, tetangganya itu memberikan support yang sebaik mungkin. Jadi tiap malam atau tiap sore gitu ya, Philip itu sering diajak buat datang ke rumah tetangganya untuk makan malam bareng, atau mungkin kadang tetangganya yang pergi ke rumah Philip untuk ngasih makan malam bareng. Jadi kayak bener-bener saling support nih, tetangganya Philip semua saling support, memberikan support berupa materi dan juga support berupa moral. Sampai pada tanggal 17 Oktober tahun 1941, Philip ini tuh kebangun dari tidur siangnya. Jadi Philip itu lagi duduk di sofa kesukaannya sambil juga baca koran dan juga dengerin radio. Jadi bener-bener lagi santai aja gitu, lagi istirahat. Terus dia tiba-tiba ketiduran ya di sofanya, ketiduran, dan pas lagi ketiduran gini, tahu-tahu dia kebangun karena dia notice ada suara dari dapur. Suara kayak gerasa kerusuk begitu. Dia langsung bangun dong dari kursinya dan melihat ke arah dapur untuk diperiksa tuh, kayak ada suara apa tuh, ada kucing kah atau hewan kah atau siapa di dapur. Dan pas dia ngelihat ke dapur, ya ternyata dia melihat bahwa ada orang asing yang baru aja masuk rumahnya tanpa izin, dan orang asingnya itu lagi mengobrak-abrik kulkasnya si Philip. Philip yang otomatis ngelihat orang asing ini itu kayak berpikiran, oh ini orang maling nih, kayak mau ngapain lo maling lo, langsung kayak mukulin si orang asing ini tuh pakai tongkat yang dia pakai buat jalan. Nah si orang asing ini pertama sempat kepukul sekali jebret, tapi kedua kalinya dia tuh kayak menepis dan mendorong si Philip. Ketika Philip didorong, dia langsung jatuh dan langsung terkapar di lantai. Si orang asing ini langsung mukulin balik si Philip menggunakan gagang pistol ya. Gagang pistol itu dipukulin berkali-kali ke Philip, kurang lebih sampai 30 kali, sampai si Philip ini meninggal dunia karena kepalanya literally hancur. Sekitar jam 6 lah, sekitar jam 7, tetangganya itu ngelihat rumah Philip itu gelap banget. Padahal kan kalau udah maghrib, kalau udah jam 7, itu kan kita udah mulai nyalain lampu ya supaya terang. Nah, tetangganya itu notice kalau rumah yang lain itu pada terang, tapi rumahnya Philip doang yang gelap. Kayaknya ada yang aneh nih tetangganya, kayak loh kok lampunya nggak nyala. Tetangganya ini langsung nyamperin rumahnya Philip. Dia ketok pintunya rumah Philip. Sekali 2 kali nggak jawab. Si tetangganya ini kayak, mungkin si Philip lagi tidur kali ya, ketiduran gitu. Jadi ketiduran sampai maghrib, sampai akhirnya tuh nggak sempet buat nyalain lampu. Tapi di satu sisi juga tetangganya ini tuh punya feeling yang nggak enak. Si tetangganya ini kayak ada feeling, kayaknya ada something wrong nih ya, feeling nggak enak. Tetangganya ini kayak buka pintunya ya. Pas dia buka pintu rumah Philip, dia udah mulai perasaan bau-bau kayak nggak enak nih. Pas dia nyalain lampu rumah Philip, dia ngelihat Philip udah terbaring
di lantai dapur dengan penuh darah. Tetangganya langsung histeris dong, dan akhirnya kayak teriak. Tetangga yang lain pada datang, pada ngeliatin, dan ya salah satu di antara tetangga lain ada yang menghubungi polisi. Polisi pun datang ke rumahnya Philip dan akhirnya diamankan tuh rumahnya Philip, karena rumahnya Philip ini resmi menjadi TKP. Polisi langsung melakukan investigasi, melakukan olah TKP di rumahnya Philip ini, dan polisi yang melakukan investigasi ini berkesimpulan bahwa Philip ini adalah korban dari kasus perampokan dan juga pembunuhan. Polisi langsung kayak mencari petunjuk lagi nih di sekitaran rumah Philip. Dan anehnya tidak ada satupun petunjuk mengenai siapa pelakunya. Dan juga tidak ada petunjuk mengenai pelakunya itu pergi kemana. Polisi berpikir seakan-akan si pelakunya itu kayak menghilang aja. Bener-bener menghilang, bener-bener gak ada petunjuknya, bener-bener kayak hilang di telan udara. Helen, istrinya yang ada di rumah sakit, yang sedang recovery dari operasi pinggangnya yang patah, itu dikabarkan sama polisi bahwa suaminya si Philip ini telah meninggal. Dan si Helen ini ya sakit hati, sedih juga ya, bener-bener kayak ya suami gue meninggal. Padahal selama ini suami gue yang jenguk gue, suami gue yang nemenin gue, itu kayak ya kok meninggal duluan gitu. Dan ya sakit hati lah, sedih lah si Helen. Yang Helen itu yang tadinya semangat untuk recovery gitu, karena dia tahu di rumah itu ada suaminya yang nunggu. Jadi kayak ngedown banget lah. Lalu pada bulan Februari tahun 1942, Helen itu akhirnya keluar dari rumah sakit karena ya sudah sembuh, sudah recovery total. Dia kembali ke rumahnya ini itu sebagai seorang janda yang ditinggal mati oleh Philip. Helen pas balik ke rumah itu kayak flashback lagi lah. Langsung kayak ngedown lagi, ngelihat kasur yang tadinya ada suaminya sekarang nggak ada, di sofa favorit suaminya yang biasanya dia baca koran sambil dengerin radio sambil ngopi, ini sekarang sudah meninggal. Terus juga kalau ke dapur, itu adalah tempat di mana suaminya itu meninggal, dipukulin sama orang. Bahkan kayak saking gak enak ya, tambah sakit hatinya adalah pelakunya sampai sekarang itu tidak ketahuan dan tidak ketangkep. Jadi kayak Helen nyampe ke rumah itu bener-bener ngedown banget. Jadi kayak aduh, kayaknya gue gak bisa nih tinggal sendirian di rumah ini. Otomatis Helen menyewa semacam suster gitu, semacam suster untuk menjaga dirinya, untuk merawat dirinya. Helen akhirnya tinggal berdua bareng susternya. Mereka berdua hidup biasa aja, ya udah kayak berusaha move on, berusaha bangkit lagi, berusaha untuk tetap kuat lah gitu. Sampai suatu malam Helen itu mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Jadi terkadang ada semacam kayak suara, kayak rumahnya tuh kan lantainya kayu. Jadi kayak dia tuh mendengar ada suara step di lantai rumahnya. Tapi pas dia lihat tuh nggak ada yang berjalan di sana. Terus juga ada beberapa barang yang Helen itu taruh di sini. Pas dia beraktivitas lain, dia balik lagi ke sini, barangnya itu udah pindah. Helen notice kayaknya nih si susternya tuh yang suka bergerak gitu deh. Tapi kayaknya enggak deh. Sampai suatu malam Helen itu notice kalau di dapurnya dia ngelihat ada bayangan hitam berdiri, tinggi besar, kurus, itu berdiri di pojok dapur. Helen ngelihat bayangan itu kayak set. Oke. Dia sempat bingung dulu. Kayak oke, ada bayangan hitam nih. Terus pas dia menoleh lagi, ternyata bayangannya udah gak ada. Helen itu sempat berpikir bahwa kalau bayangan hitam yang dia lihat di dapur itu adalah bayangan hitam dari arwah suaminya yang meninggal di sana. Nah, si susternya ini itu kayak kayaknya si Helen nih halu nih. Susternya kayak lu ngeliat bayangan hitam, yang lu pikir itu adalah arwahnya si arwahnya si Philip suami lu. Dan kayak si susternya tuh beranggapan bahwa si Helen ini agak-agak halu deh. Ya paham kalau dia tuh ditinggal mati. Jadi kayak dia tuh berimajinasi, berdelusi bahwa dia tuh
digentayangin, dihantuin sama suaminya. Si susternya kayak oke, fine lah, lu agak halu tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Ya mungkin itu cara dia untuk berbela sungkawa. Sampai suatu malam si susternya yang akhirnya tuh ngelihat ada bayangan hitam tinggi lagi berdiri di pojok dapur. Pas si susternya ngelihat bayangan hitam itu, susternya notice, dia yakin kalau bayangan hitam yang dia lihat bentukannya itu tidak seperti Philip. Istilahnya dia yakin kalau bayangan hitam itu bukanlah Philip, bentukan tubuhnya bukanlah Philip, tapi melainkan nggak tahu itu siapa. Susternya ini langsung melaporkan kejadian penampakan yang baru aja dia lihat itu ke Helen. Tapi Helen kayak enggak, itu Philip, itu suami gua, biasa dia bergentayangan di sini, udah biarin aja. Tapi susternya bilang enggak, itu bukan suami lo, itu bukan hantu dari suami lo, itu hantu dari orang lain. Si Helen yang kayak menyangkal itu kayak ya udahlah terserah lo lah, lu percaya kalau itu adalah bayangan orang lain, sedangkan gue percaya kalau itu adalah bayangan suami gue, ya udahlah kayak ya terserah lu mau percaya apa aja, yang jelas gue percaya kalau itu adalah suami gue. Helen pun akhirnya tidur dan susternya akhirnya pulang ke rumahnya. Pas di kamar si Helen ngelihat lagi tuh bayangan hitam yang kayak cerita di awal, dan dia pada saat itu sadar kalau itu bukanlah bayangan suaminya. Nggak tahu itu bayangan siapa, tapi itu Helen yakin banget karena sekarang jaraknya agak deket ya. Helen itu yakin bahwa bayangan itu bukanlah bayangan suaminya. Dan dia pada saat itu merasa dirinya terancam. Karena ini ada dua. Pertama itu adalah bayangan hantu, atau itu adalah bayangan dari penyusup. Helen langsung mengambil telepon ya, seperti yang gue ceritain tadi, langsung menelepon 911. 911 langsung merespon dengan mengirimkan 2 petugas polisi. Petugas polisi datang dan memeriksa sekiranya rumahnya Helen dan juga lingkungannya Helen. Dan hasil pemeriksaannya adalah tidak terbukti kalau ada penyusup, dan satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal adalah bayangan yang dilihat Helen itu adalah hantu. Tapi hantunya siapa? Polisinya pun akhirnya stay di depan rumah Helen ya, sekaligus juga berpatroli di sekitaran rumah Helen sampai pagi. Dan sampai pagi pun tidak ditemukan adanya bukti-bukti penyusup atau hal-hal aneh di sekitar rumah Helen. Jadi benar-benar total normal aja. Dan pas di pagi harinya polisinya itu langsung berpamitan dengan Helen, izin untuk pulang. Besok malamnya Helen diundang makan malam bareng dengan tetangganya. Helen pas lagi jam 7 ya, itu keluar rumah, cukup-cukup ke rumah tetangganya buat makan malam. Udah selesai makan malam nih, udah ngobrol, udah hahaha, udah catch up, udah ngerumpi, udah ngosip bareng. Helen itu dianterin sama tetangganya untuk pulang ke rumahnya Helen. Nah, pas dianterin, tetangganya dan Helen itu ngelihat jelas dengan persis bahwa di dalam rumahnya Helen ada bayangan hitam tinggi, kurus gitu, berjalan-jalan di ruangan rumahnya Helen. Mereka berdua kayak, Helen, itu di rumah lo ada bayangan hitam jalan-jalan tuh, kayak antara itu hantu atau enggak ada penyusup di rumah lo. Si Helen juga yang ngelihat kayak, cuy, berarti nggak gua dong yang halu, karena lu juga ngeliat nih gitu. Mereka berdua langsung balik lagi ke rumah si tetangganya dan akhirnya menelpon polisi. Jadi ini tahun 1940 ya, 1940-an mah nggak ada handphone, jadi teleponnya ya telepon kabel. Nah polisi datang tuh memeriksa rumahnya Helen. Pas diperiksa masih sama, tidak ada jejak-jejak penyusup di dalam rumahnya Helen. Dan satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal tentang bayangan hitam yang bergerak di rumahnya Helen itu adalah hantu. Mau nggak mau Helen yang ketakutan itu ya udah pada malam itu nginep di rumah tetangganya dulu, dan nggak berani tuh untuk tidur sendirian di rumahnya Helen yang digentayangin sama bayangan hitam. Besok paginya Helen langsung pergi ke rumah anaknya yang ada di luar kota. Dia nggak mau tinggal sendirian di rumah yang berhantu itu. Dan otomatis rumahnya Helen yang berhantu ini literally kosong. Nggak ada orang yang menghuni rumah si Helen ini.
Tapi walaupun begitu, tetangga yang suka lewatin rumahnya Helen, tetangga sebelah kanan, sebelah kirinya, sebelah depan dan belakang itu bersaksi bahwa di rumahnya Helen itu sering ada bayangan hitam yang lewat. Terus juga ada sering tuh lampu yang nyala mati sendiri. Lalu juga ada sering banget kecium bau-bau yang tidak enak yang bersumber dari rumahnya Helen. Padahal Helennya itu lagi di luar kota, di rumah anaknya. Otomatis artinya di rumahnya Helen itu kosong, gak ada siapa-siapa. Dari sinilah rumahnya Helen itu dianggap sebagai rumah berhantu. Meanwhile, sementara itu ada 2 orang detektif yang bernama Roy dan Bill yang masih menginvestigasi kasus kematian suaminya si Helen yang bernama Philip. Kalau flashback sedikit ya, si Philip itu kan meninggal dibunuh gitu sama orang yang tidak dikenal, dan pelakunya itu masih menghilang tanpa jejak, tidak ada petunjuk sama sekali, dan sampai sekarang pun masih dalam proses investigasi nih. Nah, Roy dan Bill ini mereka melakukan patroli rutin di sekitaran rumahnya Philip, terus juga sering tuh menginterview kembali para tetangga dengan harapan itu menemukan petunjuk yang baru, dengan harapan lagi ketemu dah tuh siapa pelakunya. Sampai suatu malam mereka berdua berkunjung ke rumahnya si Helen. Rumahnya Helen ini kan kosong, sepi, nggak ada orang, jadi bener-bener gelap aja gitu, kosong. Nah, detektif ini mereka berdua itu kayak ya udah, mereka ulang kejadiannya, memeriksa kembali bukti-bukti, dan juga kayak ya ngecek lah rumahnya si Helen ini gimana kondisinya sekarang. Pas si detektif ini, 2 detektif ini nyampe depan pintu ya, mau pulang ya, mau keluar dari rumah, pas dia mau genggam gagang pintu rumahnya ini, dia mendengar, mereka berdua itu mendengar suara gerasak-gerusuk dari lantai 2. Mereka kayak, oh, itu siapa tuh? Padahal kan di rumahnya itu nggak ada orang. Mereka langsung kayak ambil senjatanya mereka, set ya, terus juga senter di tangannya, langsung kayak berjalan pelan-pelan menuju ke lantai 2. Pas nyampe tangga lantai 2, mereka ngelihat itu kayak ada lorong yang ke depan gitu, yang agak jauh. Nah, pas dia ngarahin senternya ke ujung lorong, mereka berdua itu ngelihat ada sepasang kaki yang gantung di langit-langit. Kakinya ini lagi ngegantung 2 di langit-langit, terus satu kakinya itu kayak menghilang ke atas. Hasil kakinya tinggal 1, dan kakinya itu bentukannya kayak kurus, lusuh, hitam, bener-bener kayak jelek banget lah kakinya. Si 2 detektif ini yang lagi nyenterin gini kayak, anjing men, ini beneran, ini teh kaki di langit-langit, gak ada badannya gitu. Kayak masih gak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tapi satu detektifnya kayak, cuy, sadar, bangun cuy, sadar. Kita polisi, kita berani, kita samperin itu kakinya. Pas disamperin kakinya pelan-pelan ya, satu detektifnya itu megang kakinya, langsung ditarik ke bawah. Pas ditarik ke bawah ya, jatuh tuh. Ternyata pas jatuh itu adalah seorang pria yang mukanya itu udah lusuh banget, udah bau, kurus, dan juga kelihatan gak sehat, berantakan. Dan pas ditodong sama si detektifnya ini ya, si detektifnya ini bilang kayak nanya kayak, siapa lo, ngapain lo di sini, dan kayak wah terjadi keributan dan ada semacam tenang gitu bahwa kakinya itu adalah kaki manusia, bukan kaki hantu. Pas mereka tanyain ke orang yang misterius ini, orang misterius ini tuh menjawab namanya adalah Edward Theodore. Dan ketika ditanyain, lo ngapain di sini, ngapain lo bersembunyi di rumah ya kosong rumahnya Helen ini, Edward Theodore ini itu ngaku kalau dia adalah pembunuh dari Philip. Akhirnya si Edward Theodore ini dibawa dong ke kantor polisi dan sempat dirawat dulu, sempat diobatin karena kondisinya Edward Theodore ini itu sangat kurus, sangat tidak sehat, sangat lusuh, sangat bau, dan ya udahlah mendingan dibersihin dulu baru diinterogasi.
ketika diinterogasi, dia langsung mengaku kalau Edward Theodore ini adalah pelaku pembunuhan Philip yang udah terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Dia adalah orang yang masuk rumah Philip dan membunuh si Philip. Pas ditanya lagi, akhirnya Philip tuh bercerita ya. Jadi pada bulan September tahun 1941 itu Edward ini adalah bisa dibilang orang yang homeless people. Kalau bahasa Indonesianya bisa dibilang dia adalah seorang gelandangan yang kebetulan berjalan ke area rumahnya si Philip. Nah, pada saat itu Edward itu sangat kelaparan, sangat kedinginan, dan ya butuhlah makanan dan juga tempat untuk tidur. Dia sempat bekerja serabutan gitu, tapi ya tetap aja kerjaannya tidak bisa mengubah nasibnya. Sampai pada saat kurang lebih pada saat September tahun 1941, Edward notice kalau Philip, ya suaminya Helen, itu sering bolak-balik ke rumah sakit dan juga nginep di rumah sakit. Jadi kayak si Edward notice, oh rumahnya si Philip ini itu sering banget ditinggal pergi. Nah, Edward yang tahu informasi ini masuk ke dalam rumahnya si Philip. Pas masuk ke rumahnya si Philip, Edward ya udah dia merasa di rumah ini tuh aman karena ada tembok yang melindungi dia, ada atap yang melindungi dia dari cuaca, terus juga di kulkas ada makanan. Jadi ya wah enak nih, rumah kosong gitu, penghuninya lagi di rumah sakit. Ya udah dia akhirnya makan, membersihkan dirinya, terus ya udah enjoy aja di rumahnya itu, walaupun itu dia masuk ke dalam kategori kayak penyusup di rumahnya si Philip. Nah, pas si Philip pulang, ya, si Edward itu langsung masuk ke atas langit-langit loteng yang ada di rumahnya si Philip. Edward ya udah ngumpet aja di situ selama si Philip bangun. Jadi kalau Philip bangun, si Edward tuh ngumpet di loteng. Nah, kalau si Philip tidur, Edward turun tuh ngambilin makanan dan lain-lain. Terus juga kalau si Philip lagi pergi ke rumah sakit, Edward turun lagi ke bawah, ngambil rumah sakit, kamar mandi, dan lain-lain biasa. Jadi bisa dibilang, Philip dan Edward itu tinggal di satu rumah yang sama tapi gak pernah ketemu. Sampai suatu hari si Philip itu kebangun dan mergokin si Edward lagi ngambilin makanan. Dan disitulah terjadi cekcok di antara mereka berdua. Si Edward itu gak sengaja secara refleks itu mukulin si Philip sampai 30 kali sampai si Philip meninggal dunia. Padahal si Edward ini tuh tidak ada niatan buat menyakiti si Philip. Jadi benar-benar Edward itu cuman pengen makan dan cuman pengen tempat istirahat aja. Udah tidak ada niatan membunuh si Philip. Tapi karena lagi dalam momen yang menegangkan, Edward membunuh si Philip. Karena Edward ini panik ngelihat si Philip yang udah tidak bernyawa di lantai dapur, Edward bingung nih mesti ngapain. Dan kalau dia kabur, dia bakalan ketahuan dan dia bakalan ditangkap polisi dan masuk penjara dan lain-lain. Otomatis si Edward ya udah balik lagi ke lotengnya. Dan ujung-ujungnya ya tetangganya datang, polisi pada datang, dan Edward selama 10 bulan itu tinggal di lotengnya rumahnya si Philip. Bahkan ketika si Helen udah nyampe rumah, udah pulang lagi, ya udah si Edward ini kayak masih itu sering ngambilin makanan. Dan bayangan yang dilihat oleh Helen pada saat itu adalah bayangannya si Edward. Tapi karena Edward ini bisa dibilang penampilannya lusuh dan ya bau dan gak jelas, jadi kayak dia tuh kayak bersembunyi di sudut-sudut gelap rumah sambil juga ngambilin makanan dan ujung-ujungnya balik lagi ke loteng. Edward pun pada akhirnya dibawa ke pengadilan dan dihukum atas dasar pembunuhan dan juga perampokan dengan putusan penjara seumur hidup pada Oktober tahun 1942. Dia kemudian dikirimkan ke penjara Colorado State Penitentiary. Dan Edward meninggal pada usia ke-84 pada tanggal 16 Mei 1967. Jasadnya pun dimakamkan di pemakaman terdekat.
So itu tadi adalah cerita mengenai kasus penunggu misterius di rumah nenek, yang menurut gua ada campuran serem ya, paranormal, tapi ternyata itu adalah kriminal. Tapi di cerita di balik kriminalitas itu ada semacam ya peristiwa yang pedih juga. Kalau sekiranya lo merinding gara-gara video ini, gara-gara cerita ini, langsung aja share video ini ke temen lo supaya temen lo itu nggak bisa tidur dan ujung-ujungnya bolos sekolah dan pada akhirnya tuh nggak naik kelas. Terus juga kalau lo nemuin emoji misterius yang udah gua sisipkan di video ini, langsung tulis detiknya berapa, terus juga apa emojinya, nanti akan gua pin di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD ini, karena setiap minggunya gue akan upload sekitar 2 atau 3 video. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Wing, dan sampai jumpa lagi di kasus misterius selanjutnya. Good night.